jurang Jurang yang di sangat kanan. membahayakan. Ya, kita OTW kembali. Hati-hati, tapi demi semangat dan Jadi saya dan Obrian dari Puskesmas kita mau jemput Ibu Habil. Perkenalkan, nama saya Arlando Martino Anapaku, biasa dipanggil Aldo. Saya bekerja sebagai seorang dokter di Kabupaten Sumba Timur, tepatnya di Kecamatan Ngadungala atau yang dikenal daerah selatan dari Sumba Timur. Bisa dibilang untuk ke selatan itu perjalanan yang ditempuh cukup susah. Kenapa? Yang pertama, akses jalan ke sana bisa dibilang paling sulit untuk di Sumba Timur, di mana kita menemui jalan berlubang, harus melewati sungai tanpa jembatan. Kemudian di dalam perjalanan itu kita tidak akan menemukan banyak rumah warga. Jadi kalau pecahan motor atau mogok, urus diri sendiri sudah. Kemudian jaraknya sekitar 100 kilo lebih. Mungkin buat teman-teman 100 kilo itu dekat. Iya kalau jalan aspal. Tapi kalau jalan rusak itu luar biasa capek. Satu minggu saya di sana, saya belum menemukan alasan saya harus survive di sana. Saya bilang di Tuhan, bagaimana cara saya bertahan hidup? Kenapa saya bertanya seperti itu? Bayangkan di tahun 2020 masih ada tempat yang jalannya susah, listriknya tidak ada, sinyal tidak ada, air ada, hanya bukan buka keran, tapi harus ambil di mata air. Tuhan tidak pakai waktu lama jawab saya punya doa. 2 minggu saya di sana, saya menemukan alasan kenapa saya harus bertahan di sana. Yang pertama, orang-orang di sana memang sangat butuh sentuhan. Kenapa? Karena wilayah selatan itu saking jauhnya dari kota, jadi untuk pelayanan kesehatan pun itu tidak maksimal di sana. Di Kecamatan Ngadungala, di puskesmas saya, 7.200 penduduk kalau saya tidak salah. Jumlah jiwanya di sana 7.200. Di mana hanya ada 1 orang dokter. Jadi saya sendiri. Ada 5 orang bidan, ada sekitar 8 orang perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Ada kesling, promkes dan lain-lain. Nah, pelayanan kami itu bisa dibilang sangat fleksibel. Ternyata Tuhan tahu, di tempat yang jauh itu Tuhan tempatkan orang-orang luar biasa, sehingga ketika saya memutuskan mengabdi di sana, saya rasa itu pilihan yang tepat. Yang kedua, Tuhan memberikan saya alasan bahwa di sana tempatnya jauh, tapi ada cinta kasih yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Dalam 2 minggu, saya sudah punya banyak kawan. Siapa kawan saya? Tetangga-tetangga puskesmas saya. Di mana setiap sore saya akan pergi cari kopi, teh, makan nasi, segala macam untuk bertahan hidup dan membuat saya merasa nyaman. Dan itu betul. Saya merasakan kenyamanan di situ. Mereka menganggap saya seperti anak mereka sendiri. Hari ini saya makan di rumah yang satu, besok saya makan di rumah yang lain. Tatkala saya bosan di puskesmas, saya tidur di rumah warga. Jadi ketika saya di sana, tidak ada hiburan apapun yang biasa kita dapatkan di kota, hiburan saya adalah mereka. Duduk bersama, cerita, sharing pengalaman, sharing tentang cerita kehidupan, main gitar, bakar ayam. Jadi 3 alasan simpel ini membuat saya bertahan. Jadi dari Senin sampai Sabtu, setiap pagi saya pelayanan. Saya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10, poli saya change. Teman perawat ganti saya di poli, saya lanjut tugas luar. Tugas luar saya biasa saya menggunakan motor untuk tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau. Kalau yang masih bisa dijangkau, ketika ambulans sedang ada, saya pakai ambulans. Nah, apa yang saya buat di luar? Saya pelayanan kesehatan. Apa yang saya buat? Saya jemput bola. Kenapa seperti itu? Karena jarak dari puskesmas ke 5 desa ini, selain desa kelima yaitu tempat puskesmas itu berada, itu cukup jauh. Saya ambil contoh, ada satu desa namanya Kak Banda. Dari puskesmas ke Kak Banda butuh 2 jam perjalanan. Jaraknya hanya 20 kilo. Bayangkan 20 kilo tapi 2 jam perjalanan, itu serusak apa? Bayangkan saja. Dan itu menggunakan motor. Kalau menggunakan mobil 3 jam. Ada satu dusun lagi namanya Manggit. Untuk ke sana harus melewati 10 sungai tanpa jembatan. Pergi, pulang 10 kali lagi. Nah, saya mengajar orang-orang di tempat itu.
Sehingga saya memutuskan saya jemput bola, saya ke sana, saya bawa obat. Atau yang teman-teman biasa kenal dengan puskesmas keliling atau pusling. Di situ Tuhan mencukupi kami bukan lewat materi secara langsung, tapi lewat kepuasan batin ketika kami melayani orang, orang sembuh, orang berterima kasih. Kami puji Tuhan, ada yang kasih ayam, ada yang kasih beras, kasih kemiri 1 kantong, kasih sirip pinang. Tuhan terlalu luar biasa. Saya menangis lagi. Kalau saya punya penyakit bawaan, asma. Kalau saya sakit itu sangat merepotkan orang lain. Di sana Tuhan pelihara saya tidak pernah sakit. Walaupun jalannya susah, saya tidak pernah jatuh. Harus langgar banjir, saya tidak pernah kena bawa banjir. Bapak saya dokter, Kak. Meninggal 2009. Saya kelas 2 SMA. Beliau hanya bilang begini, kalau kau pilih jadi dokter, kau jangan berpikir untuk kaya. Saya bilang, omong kosong, pasti jadi dokter itu karena mau kaya. Sekarang baru saya rasa, kerja uang tidak seberapa, capeknya luar biasa. Tapi senang lihat orang lain senang. Datang, ada yang tidak sadar, pasang infus, rawat, pulang sadar, ibunya menangis, terima kasih. Senang kita. Tuhan yang balas. Saya berpikir, saya harus buat lebih banyak hal. Kita lanjut pelayanan lagi, Kak. Pelayanan di puskesmas itu mungkin agak beda. Kalau teman-teman berpikir kayak di rumah sakit, lihat tembok, pasien sampai puluhan, kerjanya harus cepat. Kalau pelayanan puskesmas, kita lihat alam, pasiennya sedikit, 20, 15 kalau yang datang ke puskesmas. Tapi begitu kita yang ke mereka 100, 200, pernah paling banyak 360 orang dalam satu hari. Kami bisa punya tim yang luar biasa. Kami selalu bisa bekerja sama melayani pasien dengan baik. Tuhan juga punya cara bentuk kita lewat orang-orang di sekitar kita. Menurut saya tidak tahu benar atau salah, Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang luar biasa. Kita belajar dari mereka. Cuma buat saya, ketika saya menolong orang lain ada kepuasan tersendiri. Entah lewat saya kasih obat kemudian ada yang sembuh, ada warga yang bangun rumah saya pergi bantu gali-gali, ada ibu hamil saya tolong, ada yang tanam di sawah misalnya saya ikut pergi tanam, ada yang panen mente saya ikut panen. Saya senang bantu orang aja, senang saya. Cara berpikir saya seperti itu. Saya senang ketika saya bisa membantu orang lain. Kalau secara umum ya mungkin tahu lah, Tuhan baik, Maha Penyayang, Maha Pengasih, itu sudah semua orang tahu lah. Cuman istimewa buat saya itu, Tuhan itu kayak orang tua. Saat anaknya main, tidak semua orang tua dia tarik, kau jangan ke situ, kau jangan ke situ. Ada kadang orang tua yang bilang biar dia main lumpur sedikit, biar dia senang. Ada yang ambil barang isi di mulut, ada orang tua yang
jangan isi di mulut. Tapi ada juga orang tua, biar dia gigit-gigit, saya tidak apa-apa, nanti kan tinggal cuci tangan. Ada yang begitu. Nah, Tuhan itu seperti orang tua. Kita jadi untuk orang yang seperti saya, Tuhan akan jadi orang tua yang seperti ini. Untuk kakak misalnya, Tuhan akan jadi orang tua yang seperti ini. Seperti itu. Jadi buat saya, Tuhan seperti orang tuanya saya. Jadi ketika saya di selatan, saya bilang, saya tanya di Tuhan apa yang saya harus buat dan bagaimana saya bisa bertahan. Tuhan bimbing saya pelan-pelan layaknya orang tua. Tak kala itu dia mulus terus, oh tidak. Ada kalanya juga saya sempat frustasi, aduh tidak sinyal mati, sudah bagaimana Tuhan kasih jalan. Hei, pergi pohon sinyal aja dekat kok, kau tinggal naik motor pergi. Akhirnya saya sadar, hei jangan mengeluh, hanya 5 menit saja. Tak kala tidak air, mau sampai kapan tidak ada air ini? Kalau begini terus saya minta pindah. Berapa heran air harus pergi ambil di mata air, pakai kayu, jerigen 3, jerigen 4, bilang di Tuhan. Tuhan bagaimana? Sebagai orang tua, Tuhan bilang, kau pergi ambil saya dulu, tidak terlalu buruk kok. Jalan-jalan, oh ya tidak seberapa buruk juga, nikmati. Jadi buat saya Tuhan kayak orang tua. Quote saya itu, semakin banyak jalan, semakin mengucap syukur. Kenapa? Karena setiap kali kita melakukan suatu perjalanan, traveling, entah kita pelayanan kayak ke daerah-daerah terpencil, kita ketemu dengan banyak orang baru. Dan setiap orang baru itu akan memberikan cerita kehidupan mereka kepada kita yang selalu ada sisi positif yang bisa kita ambil. Dan ketika kita mengambil itu, kita akan sadar bahwa ternyata ada orang yang lebih susah daripada kita masih happy-happy saja. Dan kita bukan orang yang paling susah di ini dunia. Makanya saya bilang semakin banyak jalan, semakin mengucap syukur.